Oke, salam jumpa dengan TPTJ Silin Papua. Hari ini kita akan melakukan pengukuran lot Sorea Leprosula yang sudah berumur 11 tahun atau masuk ke 11 tahun. Di sini ada 3 jenis Sorea Leprosula, Sorea Platyclados, Sorea ovalis. Mayoritas Sorea Leprosula itu yang utama yang akan kita amati. Nembak burung. Sudah boleh ya papa, ini harus akurat, jadi harus sabar karena data mau dibawa ke Jakarta, jadi betul-betul harus akurat, jadi nggak bisa jadi sudah harus gantian saja 81 kalau sudah permanen posisi nomor dan lain sebagainya baru nanti enak. Oke, salam jumpa dengan TPTJ Silin Papua. Mancing tidak jadi, hujan terus, jadi kita syuting saja. Malas kerja, kita syuting saja. Baik, pada kesempatan kali ini kami telah mendapatkan data terupdate untuk jenis meranti atau Sorea SP umur 11 tahun. Telah kami ukur ulang pada bulan September tahun 2021 ini, karena
pembuatan video ini pada bulan September tahun 2021. Data terupdate ini kami ambil 100% terhadap Sorea SP atau Meranti dari Kalimantan. Kenapa Sorea SP? Karena sebelumnya itu dipukul rata Sorea Leprosula. Padahal di plot itu ada sebagian kecil jenis Sorea opalis dan Sorea platyclados. Jadi untuk kali ini kita buat data yang betul-betul akurat, pemisahan jenis, dan nanti ada pemisahan kelas diameter. Pembahasan akan singkat karena akan membahas rangkumannya saja. Kalau data mentah ada 5 jalur, dalam satu jalurnya diurutkan nomornya dan di data ada di data mentah, tapi terlalu panjang untuk dibahas. Lalu dari data mentah tadi kami pisahkan per jalurnya untuk jenis Sorea Leprosula sendiri, Sorea opalis sendiri, Sorea platyclados sendiri. Setelah kami pisahkan per jenis, juga datanya banyak, jadi nggak bisa disampaikan pada saat ini. Setelah pemisahan jenis, kami pisahkan lagi menjadi beberapa kelas interval diameter untuk masing-masing jenis. Sorea ada 3 kelas diameter, kurang dari 10 cm, 10 sampai 20 cm, dan terakhir di atas 20 cm untuk diameter. Begitupun untuk Sorea opalis dan platyclados. Jadi setelah dipisahkan jenis, kemudian dalam jenis tersebut, jenis masing-masing dibagi menjadi 3 kelas interval, lalu dirangkum dari masing-masing kelas interval tersebut, maka didapat data sebagai berikut. Nah, untuk data terpaksa harus baca biar tidak salah. Baik, saya akan bacakan sekaligus sedikit membahas rangkuman diameter dan riap per tahun berdasarkan kelas diameter untuk Sorea SP umur 11 tahun. Sorea SP ini meliputi Sorea Leprosula, Sorea opalis, dan Sorea platyclados. Sorea Leprosula ini sebanyak 268 pohon, semuanya kami ukur diameternya. Sedangkan Sorea opalis tadi setelah dikatakan bahwasanya ini hanya sedikit, kebetulan saya tertanam sebanyak 45 pohon, sedangkan Sorea platyclados ada 11 pohon saja. Kita bahas per kelas diameter. Pertama, kelas diameter kurang dari 10 cm. Setelah dirangkum dari data-data yang sebelumnya saya jelaskan, yang tidak dibahas pada kesempatan ini kan terlalu panjang. Kelas diameter kurang dari 10 cm untuk Sorea Leprosula, diameter minimal adalah 2,2 cm. Karena tadi umur 11 tahun, maka riap per tahunnya hanya 0,2 cm per tahun. Sedangkan untuk kelas ini, pohon maksimal atau paling besar diameternya adalah 9,94 cm, riapnya 0,9 cm dengan acuan umur 11 tahun. Lalu setelah kita ketahui diameter terbesar untuk kelas diameter kurang dari 10 cm, dirata-ratakan, maka diameter Sorea Leprosula untuk kelas diameter kurang dari 10 cm adalah 7,77 cm dengan riap 0,71 cm per tahun. Itu rata-rata. Kita lanjut ke Sorea opalis. Untuk kelas diameter kurang dari 10 cm juga, pohon dengan diameter terkecil adalah 1,08 cm dengan riap 0,1 cm saja. Pohon dengan diameter terbesar
9,87 cm dengan riap per tahun 0,9 cm. Rata-ratanya diameter 7,27 cm dan riapnya 0,66 cm. Baik, kita lanjut ke jenis ketiga, Sorea platyclados. Kelas diameter kurang dari 10 cm, pohon paling kecil berdiameter 4,85 dengan riap 0,44 cm per tahun. Sedangkan pohon terbesarnya untuk Sorea platyclados 8,86 cm, riap per tahunnya 0,81 cm. Rata-ratanya untuk diameter 6,45, sedangkan riapnya adalah 0,59 cm. Nah, inilah gambaran untuk kelas diameter kurang dari 10 cm untuk jenis Sorea leprosula, Sorea ovalis, Sorea platyclados. Terlihat di sini bahwasanya untuk kelas diameter kurang dari 10 cm, Sorea leprosula masih paling tinggi dibanding Sorea ovalis dan Sorea platyclados. Terlihat dari rata-ratanya. Rata-rata pertambahan riap Sorea leprosula untuk kelas diameter ini 0,71 cm, Sorea ovalis 0,66 cm per tahun, dan Sorea platyclados hanya 0,59 cm per tahun. Nah, ini sudah dari kelas diameter terkecil saja sudah terlihat Sorea lebih unggul dibanding yang lain. Kita lanjut. Setelah kita bahas kelas diameter kurang dari 10 cm, kita masuk ke kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm. Sorea leprosula diameter minimal 10 cm dengan riap per tahunnya 0,91 cm. Riap maksimal diameter maksimal atau terbesar 19,84 cm dengan riap per tahun 1,8 cm. Rata-ratanya untuk diameter 14,97 cm, riap per tahunnya 1,36 cm per tahun. Oke, kita masuk ke Sorea ovalis. Untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm, Sorea ovalis dengan diameter terendah 10 cm, riapnya 0,91 cm. Pohon terbesar untuk Sorea ovalis berdiameter 19,11 cm, riap per tahunnya 1,74 cm. Rata-ratanya diameter 13,88 cm dan riapnya 1,26 cm per tahun. Jadi itu. Baik, kita lanjut ke jenis ketiga, Sorea platyclados. Untuk Sorea platyclados pada kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm, diameter terendah 10,46 cm, riapnya 0,95, diameter terbesar 18,5 cm, riapnya 1,68 cm. Lalu rata-ratanya diameter 13 cm, riapnya 1,18 cm. Dari data kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm ini juga bahwasanya Sorea leprosula masih lebih unggul dibanding kedua jenis lainnya. Kita lihat dari rata-rata riapnya, Sorea leprosula 1,36 cm per tahun, Sorea ovalis 1,26 cm per tahun, dan Sorea platyclados hanya 1,18 cm per tahun. Masih lebih unggul Sorea leprosula. Bagaimana dengan kelas diameter ketiga? Kita bahas juga. Kelas diameter di atas 20 cm. Untuk Sorea leprosula, pohon paling kecil adalah 20,06 cm dengan riap 1,82 cm per tahun. Pohon terbesar untuk Sorea leprosula 35,1 cm dengan riap
per tahun 3,19 cm. Rata-ratanya adalah diameter 2,5,24 cm, riap rata-rata 2,29 cm per tahun. Jadi itu untuk Sorea leprosula. Kita masuk Sorea opalis. Sorea opalis untuk diameter di atas 20 cm, pohon terendah 20,76 cm dengan riap rata-rata riap per tahun 1,89 cm. Pohon terbesar opalis adalah 23,28 cm untuk diameter, riapnya 2,12 cm per tahun. Rata-rata untuk Sorea opalis diameternya 21,74 cm dengan riap rata-rata 1,98 cm per tahun. Jadi itu gambarannya. Sedangkan untuk Sorea platycados, karena tanamannya sedikit dan kebetulan tidak ada yang berdiameter di atas 20 cm, jadi tidak ada data untuk dibahas. Dari kelas diameter 20 cm ke atas juga terlihat bahwasanya Sorea leprosula lebih unggul, lebih cepat pertambahan diameter dibanding dengan jenis Sorea opalis ataupun platycados. Terlihat ini dengan rata-rata riap per tahun untuk Sorea leprosula 2,29 cm, sedangkan Sorea opalis 1,98 cm per tahun. Dari data ini juga kita sudah lihat diameter maksimal 35 cm dengan riap 3,19 cm per tahun untuk Sorea leprosula. Cukup tinggi. Bisa dibayangkan dengan angka itu. Riap per tahun Sorea leprosula 3,19 cm, kita anggap 3 saja per tahun. Pada Sorea leprosula diameter tertinggi 35 cm dengan riap per tahunnya adalah 3,19 cm per tahun. Artinya apa? Jika mampu mendapatkan tanaman Sorea leprosula dengan riap rata-rata, seandainya rata-ratanya 3,19 cm per tahun, kita anggap saja 3 cm per tahun. Kalau logikanya, kalau 10 tahun berarti kan 30 cm. 20 tahun 60 cm dan seterusnya. Itu logika sederhana saja. Sebenarnya tidak begitu untuk melihat riap pertumbuhan, tapi jika ada dan sudah didapatkan rata-rata diameter pohon Sorea leprosula 3 cm per tahun, nah, saya yakin saya sudah berani bilang bahwasanya penisilin sudah cukup berhasil, bahkan berhasil. Karena untuk mencapai itu sangat susah, apalagi dengan kondisi sekarang. Dari plot ini saja masih ada pohon-pohon yang berdiameter di bawah 10 cm. Meskipun itu tidak boleh terjadi nantinya kalau sudah normal kegiatan teknik silvicultur intensif. Jadi itu gambarannya untuk diameter dan riap pertambahan diameter per tahun. Tetap Sorea leprosula masih unggul dibanding jenis yang lain atau Sorea opalis dan platycados. Lalu terakhir kita bahas penyebarannya. Kita mau melihat gambaran penyebaran pohon berdasarkan kelas diameter. Untuk kelas diameter di bawah 10 cm Sorea leprosula sebanyak 38 pohon, diameter 10 sampai dengan 20 105 pohon, diameter di atas 20 cm 125 pohon, totalnya 268 pohon. Jika dipresentasikan, diameter kurang dari 10 cm hanya 14%. Diameter di antara 10 sampai 20 cm 39% dan diameter di atas 40 cm di atas 20 cm sebanyak 47 pohon. Jadi mendominasi pohon berdiameter 20 cm ke atas. Diikuti diameter 10 sampai dengan 20 cm. Jadi itu untuk Sorea leprosula cukup menjanjikan. Sedangkan Sorea opalis dan Sorea platycados penyebarannya
Diameter kurang dari 10, 21 pohon. Diameter 10 sampai 20 cm itu 20 pohon, dan diameter lebih dari 20 cm sebanyak 4 pohon. Total 45 pohon. Persentasenya diameter kurang dari 10 47%, 47%, diameter 10 sampai dengan 20 cm 44%, diameter lebih besar dari 20 cm hanya 9%. Mendominasi diameter kurang dari 10 cm, diikuti diameter 10 sampai dengan 20 cm. Sangat lambat dibandingkan Soraya leprosa. Jadi tidak disarankan untuk dikembangkan. Tapi belum tentu, siapa tahu kalau tempat tumbuh cocok untuk tanaman ini bisa tumbuh lebih bagus. Tapi untuk sementara ini direkomendasikan Soraya leprosa saja. Untuk Soraya platykados, jumlah pohon diameter kurang dari 10 cm 6 pohon, diameter 10 sampai 25 pohon, diameter di atas 20 tidak ada. Karena pohonnya sedikit, jadi ini tidak perlu dibahas karena sangat belum mewakili. Untuk Soraya leprosa cukup mewakili tadi dengan jumlah pohon 268 pohon. Sedangkan Soraya platykados jumlah pohon ovalis hanya 45 pohon. Jadi begitu. Untuk Soraya platykados tidak usah dibahas. Yang penting sudah dapat gambaran bahwasanya Soraya leprosa masih lebih unggul dibanding yang lain, dibandingkan dengan Soraya ovalis dan Soraya platykados. Jadi itu gambarannya, gambaran penyebaran berdasarkan kelas diameter dan gambaran riap per tahun berdasarkan kelas diameter. Diharapkan nanti untuk kelas diameter kurang dari 10 cm tidak terjadi di lapangan untuk teknik silviculture yang sudah stabil. Kalau sekarang semua ditanam untuk melihat progresnya, progres dan perkembangan. Baik, itu saja sekedar gambaran singkat mengenai pertambahan diameter dan riap diameter per tahun berdasarkan kelas diameter untuk Soraya SP umur 11 tahun. Soraya SP di sini meliputi Soraya leprosa, Soraya ovalis, dan Soraya platykados. Jadi itu untuk bahasan khusus Soraya. Nanti bahasan ini akan dibandingkan dengan jenis lokal tersepat Nyator dan Matoa setelah saya dapatkan data ukur di peta ukur permanen. Kita bandingkan dengan ini, bagaimana hasilnya kita lihat nanti. Saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Minta maaf kalau kurang ilmiah dan penyampaian atau pemaparan tidak keren, tidak ilmiah, ya harap maklum saja. Yang penting dari angka-angka tadi dapat disimpulkan Soraya leprosa masih lebih unggul dari jenis yang lain, dan juga masih lebih unggul sebenarnya dengan jenis lokal tercepat di sini Nyator dan Matoa. Tapi nanti kita cari data yang akurat untuk jenis lokal tercepat Nyator dan Matoa, baru kita bandingkan dengan data ini lagi. Baik, itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam TPTJ Sulim Papua.